Baik, selamat pagi. Sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Hafizul selaku dosen mata kuliah PTPA. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari desain TPA kami, baik itu bagian 1 dan juga bagian 2. Untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Eh, Pendahuluannya yaitu yang pertama, sanitary landfill didefinisikan sebagai sistem penimbunan sampah secara sehat, di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah. Lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa, sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Dalam prakteknya, pemilihan lokasi zonasi lahan uruk saniter harus mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dan mengikuti regulasi dan standar yang berlaku dalam pengelolaan limbah. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan mencegah terjadinya kontaminasi yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan ekosistem. Adapun aspek-aspek penting lain yang menjadi pertimbangan dalam merencanakan lokasi yaitu yang pertama ada geologi, kemudian hidrologi, topografi, ketersediaan tanah, tata guna lahan, dan kondisi banjir. Kemudian ada sistem lapisan dasar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk sistem lapisan dasar landfill, yaitu yang pertama kedalaman muka air tanah, yaitu minimum 3 meter sebelum tanah dasar dipadatkan. Kemudian padatkan tanah dasar dengan alat berat dan arahkan kemiringan dasar menuju sistem pengumpul licin. Kemudian bila menggunakan tanah liat, lakukan pemadatan lapis per lapis minimum 2 lapisan. Kemudian yang terakhir, lakukan pengukuran kemiringan lapisan dasar TPA, yaitu dengan kemiringan yang disyaratkan 1-2%. Kemudian ada konstruksi sistem pengumpul lindi, yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu teliti kembali pada pola pemasangan, terus desain jaringan underdrain, perangkap dan pengumpulan licin, kemiringan saluran pengumpul lindi antara 1-2%. Sistem pelengkap lindi diarahkan menuju pipa berdiameter minimum 150 mm atau saluran pengumpul lindi. Selanjutnya ada pemasangan sistem penanganan gas. Yang pertama itu ada pencegahan emisi gas. Pencegahan emisi gas di TPA dilakukan dengan mengontrol gas agar tidak mengganggu kesehatan dan mencegah alirannya keluar lokasi sampel gas bio diambil tahunan untuk analisis CO2 dan CH4. Yang kedua, metode penanganan gas. Pada sistem sanitary landfill, gas dialirkan melalui ventilasi penangkapan gas dan dibakar di gas flare atau dimanfaatkan. Pemasangan penangkap gas dilakukan sejak lahan TPA mulai beroperasi. Untuk membatasi pergerakan gas digunakan matahari vertikal atau granular di perimeter landfill, serta ventilasi untuk penyaluran atau pengumpulan gas. Selanjutnya, jenis ventilasi penangkap gas itu ada 3. Yang pertama horizontal, yaitu menangkap gas dari satu lapisan sampah. Yang kedua ada vertikal, yaitu mengarahkan gas ke atas. Dan yang terakhir ada ventilasi akhir, yaitu untuk hubung ke gas flare atau sistem pemanfaatan gas. Selanjutnya ada desain perpipaan biogas, itu ada casing PVC itu 100-150 mm, terus ada lubang bor kerikil itu ada 50-100 cm, terus ada perforasi itu 8-12 mm dan kedalamannya 80%. Terus ada metode pembuangan akhir gas, yaitu metode pembuangan akhir sampah terdiri dari 3 jenis, yaitu metode press, ion, dan area. Metode trans itu digunakan di area dengan persediaan materi penutup yang cukup dan air tanah yang dalam, di mana sampah diletakkan pada sel yang digali dan ditutup dengan tanah di setiap baris. Metode canyon memanfaatkan jurang sebagai tempat pembuangan dengan keuntungan tanah penutup yang melimpah dari galian dinding atau dasar belang. Terus ada metode area, digunakan ketika air tanah tinggi dan tidak memungkinkan penggalian, di mana tanah penutup diangkut dari area terdekat atau sampah yang sudah menjadi kompos dapat digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian ada fasilitas perlindungan lingkungan. Terdiri dari 6 subbab, yakni yang pertama itu pembentukan dasar TPA. Nah, dasar TPA ini harus arus kedap air agar mencegah perembesan lindi ke tanah dan mencegah tercemarnya air tanah. Hal ini dicapai dengan melapisi dasar menggunakan tanah lempung padat atau geomembran. Kemiringan dasar diarahkan ke saluran pengumpul lindi dengan minimal kemiringan 2% dan prosesnya ini dilakukan secara bertahap mengikuti urutan zona penimbunan. Kemudian ada saluran pengumpul lindi. Sistem ini terdiri dari saluran primer dan sekunder yang menggunakan pipa HDPE yang dilengkapi dengan kontrol gravitasi. Saluran ini dirancang untuk meminimalkan kedalaman air agar tidak melebihi 80% diameter pipa dengan kecepatan aliran tertentu.
Air lindi yang dikumpulkan diarahkan ke bak penampung kedap air dan kemudian diolah secara biologis. Kemudian ada ventilasi gas. Ventilasi gas ini dirancang untuk mengalirkan gas hasil biodegradasi sampah, mencegah tekanan berlebih dan emisi gas rumah kaca. Pipa HDPE ini berforasi dikelilingi batu pecah digunakan sebagai ventilasi dengan jarak pipa sekitar 50-70 meter. Gas yang terkumpul bisa dibakar atau dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Kemudian ada penutupan tanah. Tanah penutup atau penutupan tanah digunakan untuk menghindari masalah seperti bau, penyebaran sampah, dan berkembangnya hama. Proses penutupan dilakukan secara berkala, yakni harian, antara, dan akhir dengan ketebalan tertentu. Kemiringan tanah penutup akhir juga harus memastikan aliran air hujan keluar dengan baik. Kemudian ada zona penyangga. Zona penyangga adalah merupakan jalur hijau yang berfungsi untuk meredam dampak visual, kebisingan, dan pencemaran lingkungan. Tanaman tinggi dan perdu ditanam dengan jarak tertentu untuk menciptakan zona penahan. Kemudian ada sumur uji. Sumur uji ini digunakan untuk memantau potensi pencemaran air tanah. Sumur ditempatkan di berbagai lokasi, baik sebelum, selama, maupun sesudah zona penimbunan sampah dengan kedalaman sekitar 20-25 meter. Lindi yang dikumpulkan diarahkan ke bak penampung kedap air dan kemudian diolah kembali secara biologis. Selanjutnya ada fasilitas penunjang. Yang pertama itu adalah jembatan timbang. Jembatan timbang berfungsi untuk menghitung berat sampah yang masuk ke TPA. Yang kedua ada air bersih. Lalu yang ketiga ada hangar berupa bengkel atau garasi yang berfungsi untuk menyimpan atau memperbaiki kendaraan atau alat besar yang rusak. Selanjutnya ada fasilitas pemadaman kebakaran dan yang terakhir ada fasilitas daur ulang dan pengomposan. Fasilitas daur ulang ini berfungsi untuk mengolah sampah anorganik seperti kaleng dan lain-lain yang masuk ke TPA agar menjadi sesuatu yang lebih bernilai secara ekonomis. Sedangkan fasilitas pengomposan berfungsi untuk mengolah sampah organik seperti sisa makanan dan sampah daun yang masuk ke TPA agar menjadi kompos. Selanjutnya ada fasilitas umum, berupa yang pertama adalah pagar, yang kedua ada jalan masuk, di mana jalan masuk ini harus memenuhi kriteria. Yang pertama, lebar jalan minimal sebesar 6 meter, kemiringan permukaan jalan 2-3% ke arah saluran drainase, lalu dapat dilalui kendaraan truk sampah dari dua arah. Yang ketiga ada jalan operasi. Jalan operasi yang dibutuhkan dalam pengoperasian TPA terdiri dari 3 jenis. Yang pertama jalan operasi penimbunan sampah, yang kedua jalan penghubung antar fasilitas, dan yang ketiga jalan operasi yang mengelilingi TPA. Dan fasilitas yang keempat adalah bangunan penunjang yang berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional dari TPA. Yang kelima ada drainase yang berfungsi untuk mengurangi volume air hujan yang jatuh pada area timbunan sampah. Selanjutnya ada rencana detail, yaitu perencanaan kapasitas TPA. Lahan yang diberikan itu 12,047 hektar, sampah yang masuk ke TPA itu sekitar 1.500.000 kg per hari. Asumsi massa jenis atau tingkat pemadatannya itu 600 sampai 700 kilogram per meter kubik. Tinggi timbunan direncanakan itu 20 meter. Volume yang dibutuhkan itu per hari itu adalah massa sampah dibagi massa jenis sampah, yaitu 1.500.000 dibagi 700 yang menghasilkan 2.143 meter per 3 per hari. Selanjutnya ada volume per tahun yang menghasilkan 782.195 meter per 3 per tahun. Lalu ada perencanaan kebutuhan luas lahan dan kapasitas TPA. Perhitungannya itu menggunakan rumus luas lahan yang dibutuhkan per tahun sama dengan volume sampah yang dipadatkan dalam meter per 3 per hari dikali 365 dibagi ketinggian timbunan yang direncanakan dikali 0,7 dikali 1,15 yang menghasilkan 31.483 meter per 3. Lalu ada perencanaan galian di sel TPA. Perencanaan TPA ini dilakukan dengan metode trench, di mana membutuhkan galian tanah sebagai tempat untuk penimbunan sampah. Lalu ada perhitungan untuk kedalaman lift yang direncanakan itu ada 10 meter, dan A-nya sudutnya ada 30 derajat. Maka diperoleh perhitungan nilai X sebagai berikut, dengan rumus tan A sama dengan Y per X, menghasilkan X-nya 17,33 meter. Lalu sin A-nya Y per Z, menghasilkan Z-nya sama dengan 20 meter. Z-nya 4 meter. Selanjutnya di sini ada perencanaan timbulan sampah di sel TPA. Adapun perencanaan tinggi pada setiap lift sel yaitu 2 meter, di mana untuk memenuhi standar sanitary landfill dilakukan pengurukan sampah dengan tanah penutup setiap hari. Sehingga perhitungannya sebagai berikut, dirumuskan dengan tinggi liftnya 2 meter, area jalan operasinya 3 meter, dan diperoleh perumusan sebagai berikut, tanah A-nya Y per X, tan 30 derajat, 2 meter per X, sama dengan 0,577, 2 meter per X, dan X-nya itu 3,47, lalu sin A-nya Y per Z, dan sin 30 derajatnya 2 meter per Z, hasilnya 0,5, dan didapatkan hasilnya Z sama dengan 4 meter. Lanjut. Yang selanjutnya itu perhitungan kapasitas sel sanitary landfill. Untuk menghitung kapasitas sel dengan menggunakan rumus 5 terpancung,
perhitungan volume tiap lift dilakukan. Hasil perhitungan kapasitas zona dapat ditemukan dalam tabel perhitungan kapasitas dengan menggunakan persamaan berikut sama dengan V lift sama dengan 1/3 dikali H LA tambah LB ditambah LA dikali LB pangkat setengah, di mana keterangan rumusnya itu H sama dengan tinggi lift dalam ukuran meter, LA sama dengan lebar sisi atas lift, dan LB lebar sisi di bawah lift. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perhitungan global warming potensial atau GWP. Adapun data dalam perhitungan GWP kita yaitu di timbulan sampah 1.500 ton per hari dan tinggi akhir dari dasar TPA itu 20 meter. Dan di sampah makanan dalam perhitungannya itu adapun W-nya itu 47,75% dan sehingga dapat perhitungannya 716,250 kg. Dan di DOC satunya DOC satunya itu didapat perhitungannya 0,071. Kemudian di MCF-nya itu memakai sanitary landfill dan sehingga didapatlah perhitungan DDOCM-nya itu yaitu 0,025. Kemudian didapat F1-nya itu hasilnya ada dan didapat F1-nya hasilnya ada 0,5 dari fraksi timbulan gas metal default IPCC. Kemudian di sampah taman didapat hasil F-nya itu adalah 0,0016 GG. Kemudian selanjutnya di sampah kayu didapat hasilnya dari perhitungan di DDOCM dan di DOC sehingga hasil F-nya itu 0,00002 GG. Kemudian di kertas didapat hasilnya dari perhitungan DOC dan DDOCM dan MCF-nya 1 melalui sanitary landfill, F-nya itu adalah 0,0010. Kemudian di tekstil sama dengan sebelumnya, MCF-nya 1 melalui sanitary landfill dan F-nya itu dapat 0,0002 sehingga totalnya itu dari sampah makanan, sampah taman, sampah kayu dan kertas serta tekstil hasilnya dapat sesuai tertera di slide. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan tanah penutup. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013, pada tahapan penutupan tanah, khususnya untuk lahan uruk saniter, terdiri dari lapisan penutup tanah harian setebal 15-30 cm, kemudian ada lapisan penutupan antara 30-40 cm, dan lapisan penutup tanah akhir setebal 50-100 cm, serta bergantung pada rencana penutupan bekas TPA nantinya. Berikut adalah perhitungan dari kebutuhan tanah penutup, di mana untuk mencari persen kebutuhan tanah penutup, didapatkan rumus tebal tanah penutup dibagi tinggi timbunan sampah dikali 100%, dengan hasil yang didapatkan adalah 30%. Kemudian untuk kebutuhan tanah penutup, didapatkan rumus persen kebutuhan tanah penutup dikali volume timbulan per hari, di mana persen kebutuhan tanah penutupnya adalah 30% dikali dengan volume timbulan per harinya adalah 2.143 meter kubik. Next. Berikut adalah hasil dari perhitungan kebutuhan tanah penutup di zona 1 dan zona 2. Selanjutnya, perencanaan umur layanan TPA. Untuk mengestimasi masa pakai TPA, dapat membandingkan volume sampah yang akan ditimbun di TPA dengan kapasitas sel yang tersedia. Berikut adalah beberapa perhitungan, di mana yang pertama adalah perhitungan volume sampah setelah dipadatkan di zona TPA, dan didapatkan hasil sebesar 2.143 meter kubik per hari. Kemudian volume tanah penutup didapatkan hasil 642,9 meter kubik per hari. Kemudian ada total volume sampah dan tanah penutup timbun. Didapatkan volume sampah dan tanah penutupnya itu sebesar 27,9 meter kubik per hari, dengan volume sampah dan tanah penutup setahun itu 1.016.853,5 meter kubik per tahun. Untuk masa pakai di zona 1 didapatkan hasil sebesar 3,7 tahun, dan untuk di zona 2 didapatkan hasil selama 3,7 tahun. Sehingga masa TPA kumulatif didapatkan rumus masa pakai zona 1 ditambah masa pakai zona 2, sehingga didapatkan hasil selama 7,4 tahun. Selanjutnya ada gambar desain TPA. Yang pertama itu ada gambar kontur TPA, yang dimana ini menampilkan jalan dan kontur minor, kontur mayor, dan aliran sungai. Yang kedua ada gambar layout TPA, yang dimana TPA sudah dibagi menjadi beberapa potongan, yaitu potongan A, B, C, sampai dengan H. Selanjutnya. Dan gambar yang terakhir ada gambar dari tiap potongan itu, yaitu peta potongan layout. Di sini tampilkan jarak tiap potongan dan elevasi existingnya dari potongan A sampai dengan potongan yang terakhir itu potongan H. Sekian hasil diskusi kami, terima kasih.